Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Febrianto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan strategi pembelajaran Agenda 2 Pelatihan Dasar CPNS 2025. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS 2025. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas jabatan. Kurikulum Latsar dalam pembentukan karakter PNS itu terdiri dari 4 agenda, yaitu sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta habituasi. Untuk agenda 2, nilai-nilai dasar PNS itu terdiri dari 7 mata pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan 7 kolaboratif. Sesuai dengan keputusan LAN nomor 581 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS, di mana agenda 2 itu berlangsung pada hari ke-7, yaitu sinkronus 23JP, kemudian asinkronus juga untuk agenda 2, kemudian hari ke-8 asinkronus, hari ke-9 sinkronus dan asinkronus, hari ke-10 itu sinkronus pembelajaran agenda 2, dan hari ke-12 itu asinkronus untuk umpan balik di agenda 2 hari ke-11. Jadi totalnya ada 5 hari. Untuk rencana pembelajaran atau RP dari pelatihan dasar CPNS untuk agenda 2 itu metodenya distance learning, kemudian bertujuan dari pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Di sini ada materi pokok dan submateri pokok, di mana pengertian nilai-nilai berakhlak, kemudian materi pokok yang kedua adalah panduan perilaku berakhlak, dan materi 3 contoh video pemahaman berakhlak. Strategi pembelajaran agenda 2 untuk distance learning, metode distance learning, hari pertama itu total dari strategi pembelajaran adalah 14 JP sinkronus dan 28 JP asinkronus, di mana untuk hari pertama itu terdiri 3 JP. Kegiatan pembelajarannya pertama mengucapkan salam, kemudian memberikan motivasi, menyampaikan agenda, perkenalan, menguraikan tujuan pembelajaran, ice breaking, tanya jawab, overview. Agenda 2, penjelasan tugas hari ke-1 dan ke-2, memberikan kesimpulan, memberikan apresiasi pada peserta, dan memimpin doa. Salam. Sedangkan asinkronusnya ada peserta diberikan tugas individu, yaitu memberikan learning journal, kemudian membuat video pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai berorientasi pelayanan. Hari kedua itu terdiri dari sinkronus 9 JP, di mana peserta diberi tugas individu membuat learning journal, kemudian membuat video pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai akuntabel dan kompeten. Sedangkan tugas kelompoknya membuat kamus akuntabel aktualisasi nilai-nilai berakhlak sebanyak 4 JP.
disajikan dalam bentuk PDF. Sedangkan hari ketiga itu terdiri dari sinkronus 3JP dan 6JP asinkronus. Untuk sinkronus diawali dengan mengucapkan salam, menyampaikan agenda, kemudian menguraikan tujuan pembelajaran, ice breaking, review pembelajaran, penjelasan tugas 3 dan 4, paparan tugas kelompok, paparan tugas individu, memberikan kesimpulan, memberikan apresiasi pada peserta, dan memimpin doa, mengucapkan salam. Sedangkan untuk asinkronus itu peserta diberi tugas membuat learning journal, membuat video pemahaman, kemudian tugas kelompoknya memberikan atau menjelaskan atau memilih tokoh panutan, baik itu dari pemerintah, swasta, atau masyarakat sebanyak 2 JP. Kemudian peserta mengevaluasi dan membandingkan, kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok, ya, mendeskripsikan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Tulisan diketik dalam kertas A4, ya, diupload dalam bentuk PDF. Sedangkan hari kelima itu asinkronus, ada tugas individu, ya, itu membuat learning journal, membuat video pemahaman, kemudian tugas kelompok, yaitu baik dari analisis kasus infrastruktur KPU-an 5JP. Kemudian hari kelima, hari terakhir untuk agenda 2, itu terdiri sinkronus 8JP. Di sini kegiatan pembelajarannya mengucapkan salam, menyampaikan agenda, menguraikan tujuan pembelajaran, ice breaking, review pembelajaran sinkronus kedua, paparan tugas individu, paparan tugas kelompok, role model, tokoh berakhlak, analisis kasus berakhlak, memberikan kesimpulan, memberikan apresiasi pada peserta, dan memimpin doa serta mengucapkan salam. Evaluasi pembelajaran, hasil tugas tanya jawab, hasil tanya jawab dengan peserta untuk modul agenda 2, kemudian hasil penugasan pada fase pembelajaran distance learning dari hari 1 ke hari sampai dengan hari kelima, hasil paparan tugas kelompok, keaktifan, dan sikap perilaku. Ini beberapa referensi dalam menyusun strategi pembelajaran ini, di mana konsep jadwal pembelajaran agenda 2 itu terdiri dari hari ke-7 dan hari ke-8, 9, dan 10 hingga ke hari 11, di mana tugas hari ke-7 itu terdiri dari refleksi diri, video refleksi diri, dan tugas individu 2 adalah video learning journal. Ini ada beberapa detail tugas untuk di individu 1, yaitu membuat video berdurasi 5 menit terkait dengan pemahaman materi refleksi pembelajaran penerapan nilai. Untuk tugas individu 2, yaitu membuat learning journal yang menceritakan pengalaman pembelajaran, perasaan, dan pikiran mengenai apa yang telah dipelajari dilakukan pada saat hari ini. Terus pengalaman belajar dalam proses pembelajaran dan makna substansi. Kemudian pembelajaran yang didapat dari aktivitas yang dilakukan yang mengandung nilai berakhlak. Sedangkan tugas hari ke-8 itu terdiri dari tugas individu 3, kemudian tugas kelompok yang pertama, dan tugas individu yang ke-4 berupa sama video refleksi diri juga dan video learning juga. Sedangkan untuk kamus aktualisasi membuat kamus nilai berakhlak. Sama tadi untuk tugas ketiga itu berisikan pemahaman, materi, dan refleksi pembelajaran penerapan nilai akuntabel dan kompeten. Kemudian untuk detail kelompok, tugas kelompok 1 yaitu berisikan kata-kata kunci atau frase cerminan dari seluruh berakhlak. Ini adalah format untuk kamus aktualisasi, di mana diisi kata-kata kunci aktualisasi dan definisi kata kuncinya itu untuk 7 nilai berakhlak,
dari berinteraksi pelayanan hingga kolaboratif. Sedangkan tugas 4 itu hari ke-8 dibuatkan konten learning journal menceritakan tentang pengalaman pembelajaran, perasaan dan pikiran apa yang telah dipelajari dilakukan pada hari ini, terutama terkait dengan pengalaman belajar. Sedangkan tugas ke-9 itu dari tugas 5, tugas kelompok 2 dan tugas individu ke-6. Ini sama juga terkait dengan video refleksi diri dan video learning journal juga, dan di sini membuat review tokoh publik yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ini adalah tugas detail dari tugas individu 5, yaitu berisikan pemahaman atau refleksi pembelajaran dan penerapan nilai harmonis dan loyal. Kemudian review tokoh publik, ya, dijelaskan nilai-nilai yang dilakukan oleh tokoh tersebut dan mengapa tokoh tersebut dapat menginspirasi kelompok Anda. Sedangkan tokohnya baik itu diambil dari tokoh pemerintah, tokoh masyarakat ataupun tokoh swasta. Untuk tugas individu ke-6 itu berupa learning journal video menceritakan pengalaman, pembelajaran, perasaan dan pikiran mengenai apa yang telah dipelajari dilakukan pada hari ini. Kemudian juga pengalaman belajar dan pembelajaran yang didapat dari aktivitas yang dilakukan mengandung nilai-nilai berakhlak. Tugas hari ke-10 itu ada tugas individu, tugas kelompok yang ketiga dan tugas individu yang ke-8. Ya, di sini sama video refleksi diri, kemudian video learning journal, dan tugas kelompoknya berupa analisis kasus infrastruktur. Di sini untuk video refleksi diri merupakan isi materi atau refleksi pembelajaran penerapan adaptif dan kolaboratif. Sedangkan tugas instruktur di sini mencari kasus di media sosial tentang pekerjaan umum dan menganalisis kasus tersebut dikaitkan dengan tema berakhlak. Kemudian tugas ke-8 berupa learning journal, ya, menceritakan pengalaman pembelajaran, ya, selama dalam yang telah dipelajari, kemudian pengalaman belajar, kemudian pembelajaran yang didapat dari aktivitas yang dilakukan yang mengandung nilai berakhlak. Demikian disampaikan strategi pembelajaran untuk agenda 2. Terima kasih. Saya Rudi Febrianto.